Cerdas bukan melulu pintar di sekolah. Hai, kembali lagi bersama saya di channel ENS. Di video kali ini saya akan membahas beberapa tipe-tipe orang cerdas menurut psikolog. Dan mungkin saja kamu salah satunya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu apa sih yang dimaksud orang cerdas. Menurut Catherine Jackson, psikolog klinis berlisensi dan ahli saraf bersertifikat, orang cerdas adalah orang yang fleksibel dalam berpikir dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Mereka berpikir sebelum berbicara atau bertindak, dan mereka mampu mengelola emosi mereka secara efektif. Singkatnya, mereka memiliki beberapa jenis kecerdasan yang berbeda, termasuk tidak terbatas pada kecerdasan intelektual, sosial, dan emosional. Para peneliti telah melihat banyak kesamaan sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang sangat cerdas. Misalnya, sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam British Journal of Psychology menemukan bahwa orang yang sangat cerdas sebenarnya lebih suka menyendiri. Jadi mereka yang lebih bahagia sendirian dianggap sangat cerdas, karena mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan sendiri tanpa membutuhkan bantuan apapun. Dan ciri orang cerdas menurut psikolog agak berbeda dengan pandangan awam. Umumnya orang yang dianggap cerdas ketika mempunyai skor IQ tinggi, padahal kecerdasan tidak melulu diukur dari IQ. Sebab pada dasarnya setiap manusia memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Dan inilah beberapa ciri-cirinya. 1. Peka terhadap perasaan orang lain. Orang yang cerdas dapat merasakan apa yang dipikirkan atau dirasakan orang lain. Beberapa psikolog berpendapat, empati terhadap perasaan orang lain adalah komponen inti dari kecerdasan emosional. Orang dengan tipe ini biasanya sangat tertarik untuk berbicara dan belajar dengan orang baru. Rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Rasa ingin tahu adalah kekuatan pendorong di balik pembelajaran. Dan individu yang cerdas memiliki nafsu yang tidak pernah terpuaskan terhadap pengetahuan. Mereka terus berupaya memperluas wawasan dan memahami dunia di sekitar mereka, menjadikan mereka pembelajar abadi. Ia juga terbuka dengan ide dan gagasan baru. Mereka mau menerima pandangan orang lain, akan tetapi tidak amat hati-hati ketika mengadopsi sebuah ide, dan akan mencari bukti sebanyak mungkin sebelum mempercayai sesuatu. Yang ketiga, ketahanan emosional. Kecerdasan bukan hanya tentang kemampuan kognitif. Itu juga melibatkan kecerdasan emosional. Orang yang tangguh secara emosional dapat menangani stres dan kesulitan dengan anggun. Mereka memahami emosi mereka dan dapat menghadapi situasi sulit dengan mudah. 4. Memiliki rasa penasaran tinggi. Orang cerdas cenderung mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap berbagai hal. Mereka sangat kritis, juga tertarik untuk mempelajari apa saja. Mulai dari masyarakat, budaya, sejarah, hewan, dan semua yang terdapat di dunia. 5. Mengetahui batas kemampuan diri. Orang cerdas tidak bertindak seakan tahu semua hal. Mereka memahami batasan dirinya dan melakukan semua pekerjaan sesuai kapasitas. Orang cerdas tidak takut berkata tak tahu dan siap mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Yang keenam, pengamat. Orang terpintar di ruangan tidak selalu yang paling berisik. Di dunia di mana orang-orang berbicara untuk membuktikan siapa diri mereka, orang yang sangat cerdas adalah kebalikannya, kata Jackson. Alih-alih membuat tentang pencapaian mereka atau memberitahu orang-orang betapa benarnya pendapat mereka,
Mereka biasanya diam dan jeli. Saat kamu memiliki kemampuan untuk memahami semuanya, kamu dapat melihat hal-hal yang terlewatkan oleh orang lain, seperti pola halus. Yang ketujuh, punya empati tinggi. Empati umumnya digambarkan sebagai kemampuan untuk mengalami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Itu adalah komponen kunci dari kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan Anda untuk memahami emosi dan mengekspresikannya dengan cara yang sehat dan produktif. Mengakui emosi Anda sendiri adalah langkah pertama yang penting, namun orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi umumnya memiliki kesadaran yang cukup baik tentang apa yang orang lain pikirkan dan rasakan juga. 8. Menghargai kesendirian. Menurut studi 2016 melihat potensi dampak persahabatan, kepadatan penduduk, dan kecerdasan pada kebahagiaan. Orang dengan kecerdasan yang lebih besar merasa kurang puas dengan kehidupan ketika mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersosialisasi dengan teman. Bagaimana? Apakah kamu termasuk? Jika iya, tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, beri like dan subscribe. Serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih.